Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi al-mutafaddil ala man yasha'u min ibadihi wa ikhtara wajtaba abidan min khiyari abidihi. Allahumma fasalli wa sallim ala man arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli. And also press this bell icon. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah alaina abwabal fadli wal judi wal khair. Amin Allahumma amin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, para pengurus Masjid Raudhatus Salam Kampung Dayun, Pak ya, Kampung Dayun, dan juga para ulama, para umara, dan juga tak lupa kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Sebelumnya mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ceramah saya ini gak ada lucu-lucunya bapak ya, ibu ya, mohon maaf karena saya ini gak bisa lucu-lucu. Mungkin ada yang nunggu kapan lucunya nih, jadi nggak apa-apa bapak ya, lucunya mungkin 1-2 nggak apa-apa ya. Ya, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat taufik karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Coba bayangkan, tanpa kekuatan daripada Allah taala, kira-kira mampu nggak kita berjalan ke masjid? Nggak mampu ya, nggak mampu. Jangankan melangkahkan kaki ke masjid, mata kita ini berkedip, ini atas izin daripada Allah. Banyak orang punya mata, tapi matanya nggak bisa berkedip. Ada nggak kira-kira di sini punya mata tapi nggak bisa berkedip? Nah, mata kita pun ini berkedip dengan izin Allah Taala. Allah Taala mampu pada saat ini mata kita ini nggak bisa berkedip, Allah mampu. Ya, maka kita perlu bersyukur, lagi-lagi bersyukur. Allah Taala berikan kita kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Dan juga tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau berserta para sahabatnya, bahkan ya, rela meneteskan darah, bahkan banyak nyawa-nyawa daripada para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu, mereka korbankan demi tegaknya ini agama Islam. Sampai saat ini kita memeluk agama Islam ya, tahun 1445 atau 44 adik-adik? 45 ya, 45 Hijriah ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita peringati tahun baru ya. Inilah yang patut diperingati oleh kaum muslimin, tahun baru Hijriah. Apa temanya tadi Pak Ketua? Hijrahlah sebelum pindah. Masya Allah, maknanya hijrahlah sebelum pindah. Tetapi perlu sedikit kita lihat, makna hijrah sendiri pindah, ya kan? Berarti pindahlah sebelum pindah. Kira-kira ibu-ibu paham nggak? Pindahlah sebelum pindah, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Masjid kita, Bapak siapa tadi Pak? Pak Sutaryo. Beliau katakan kita berhijrah sebelum pindah kemana Pak? Ke kubur. Masya Allah, itu luar biasa ya. Judulnya dan penjelasan daripada judul tema kita pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Berhijrahlah sebelum berhijrah dari apa? Dari dunia ke alam kubur. Memang maknanya sama. Secara bahasa, dalam bahasa Arab hijrah artinya pindah. Tetapi pindah yang pertama ini beda dengan pindah yang kedua ya. Hijrah yang pertama pindah tadi, hijrahlah sebelum pindah. Hijrah yang pertama kita maknai dengan makna yang sangat luas sekali ya.
Hijrah kepada kemaksiatan menjadi ketaatan, ya. Hijrah daripada yang tadinya suka menggunjing, suka menggibah, suka ngomongin orang lain. Hijrah, kita berpindah dari apa? Ke memuji orang lain, menyebutkan kebaikan orang-orang lain. Inilah tujuan kita berkumpul di sini, bagaimana untuk memahami makna hijrah yang sebenarnya. Bayangkan, sekitar 1445 tahun yang lalu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Dan juga perlu kita jelaskan lagi sebelumnya, ya, hijrahnya Rasulullah SAW ini banyak yang memahami ini terjadi pada bulan Muharram. Saya pun dulu begitu memahaminya bulan Muharram. Tapi setelah kita buka kitabnya, buka kitab sejarah dalam Islam, ya, ternyata di situ Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan apa? Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira kapan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Bulan apa? Gak ada yang tahu, ya. Bulan Rabiul Awal, ya. Ternyata hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Ulama juga berbeda pendapat. Ada mengatakan hijrahnya itu tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ya. Ya, kita ini kembali ke sejarah dulu Bapak Ibu, ya. Gak apa-apa Ibu-ibu, ya. Nah, katanya tuh jas merah. Apa ada jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah, ya. Makanya kita sebagai orang Islam harus banyak tahu sejarah tentang Islam. Bahkan para ulama kita, ya, itu mengarang kitab sejarah umat Islam, ya. Ini berjilid-jilid. Ada yang sampai 20 jilid, ya. Bahkan mereka ini mencatat, ya, mengarang kitab-kitab sejarah itu bukan hanya 1-2 orang ulama saja. Bahkan puluhan ulama ini banyak mencatat sejarah peradaban Islam, ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hitungan hijrah itu sendiri, ya, bukan berada pada zaman baginda Rasulullah SAW. Ya. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, di situ belum dihitung oleh Nabi ini tahun ke-1 hijrah, bukan. Penetapan hijrah ini tahun hijriah ini pada zaman siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Berarti ini bid'ah tahun hijrah. Hah? Bapak ibu-ibu, ya. Nah, ini tahun hijriah penetapannya ini bid'ah karena bukan pada zaman Nabi. Bukan begitu, ya kan? Nah, bukan begitu. Nah, saya tadi membaca sedikit sejarahnya. Kok bisa Sayyidina Umar ini menetapkan tahun hijrah ketika bermula dengan hijrahnya Rasulullah? Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, ya, mengirim surat kepada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, ya. Ya, umumnya kan kalau orang ngirim surat pakai tanggal, Pak, ya. Nah, mungkin Pak Sutaryo tanda tangan apa? Masjid ada tanggalnya, Pak, ya, ada bulannya dan juga ada tahunnya. Nah, suatu ketika pada saat itu Sayyidina Umar ini mengirim surat kepada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari. Di situ tuh cuma dicatat tanggal sama bulannya. Tanggal sekian bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Sehingga sampai surat itu kepada sahabat tadi Abu Musa al-Asy'ari bingung. Lah, ini Sya'ban kapan? Ya. Kira-kira misalnya bapak-bapak, ya, ataupun ibu-ibu dan juga teman-teman sekalian, adik-adik juga, dibuat akte lahirnya bulan Januari. Kira-kira tahu nggak berapa umurnya, Pak? Nggak tahu, Pak, ya. Misalnya teman saya ini namanya LD. LD lahir tanggal 12 Januari tapi nggak ada tahunnya. Kira-kira tahu nggak berapa umurnya, Pak? Nggak tahu, Pak, ya. Nggak tahu kita umurnya. Nah, ketika itu Sayyidina Umar bingung, ya. Akhirnya mengumpulkan para sahabat, minta pendapatnya bagaimana supaya kita ini menetapkan di situ ada tahunnya, ya. Dulu Bapak Ibu orang Arab ini menetapkan tahun itu sesuai kejadian, ya. Mungkin nggak asing di telinga kita semua ini tahun gajah, ya. Tahun gajah itu tahun kelahiran Nabi, ya.
Ada juga namanya tahun insyiqaqul qamar. Tahun bulan itu terbelah. Ya, perlu kita pelajari bahwasanya dulu nih bulan pernah terbelah. Ya. Bahkan di Cina sana, ya, di Cina, di peradaban Cina, di museumnya Cina itu terdapat di situ dicatat bahwasanya dahulu bulan ini pernah terbelah. Ya, makanya dikatakanlah bulan apa? Tahun insyiqaqul qamar, tahun pada saat itu terjadi terpecahnya bulan. Ya. Nah, akhirnya Sayyidina Umar bingung tadi, gimana caranya supaya di dalam Islam ini kita punya tahun, ya. Kalau orang Nasrani sudah sebelumnya punya tahun, Pak, ya. Tahun apa namanya? Masehi, Januari, Februari sampai Desember. Nah, kita nih umat Islam harus juga punya tahun. Akhirnya rapat, kumpul semua. Para sahabat dikumpulin oleh Sayyidina Umar. Gimana caranya? Kapan kita tetapkan tahun dalam Islam? Ada yang bilang, wahai Amirul Mukminin, kita tetapkan tahun itu ketika Nabi lahir. Ada yang bilang lagi ketika Nabi wafat. Akhirnya setelah dimintakan pendapat semua, setelah berembuk akhirnya sepakat tahun Islam dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kan hijrahnya bulan apa? Bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Nah, disitulah mereka sepakati lagi, kita mulai tahun itu pada bulan apa? Bulan Muharram. Masya Allah, tadi Qoriah tadi baca ayat, ya, ayat tentang di situ menjelaskan 12 bulan. Ya. Jadi dalam Islam ini juga sama ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tapi hari ini banyak, Pak, ya, yang nggak tahu bulan Hijriah. Ya. Kira-kira adik-adik ada yang hafal nggak bulan Hijriah? Hah? Kalau yang hafal dapat hadiah. Nanti hadiahnya minta sama Pak Sutaryo nanti. Coba yang hafal bulan Hijriah angkat tangan. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Ada yang hafal nggak kira-kira? Angkat tangan. Lah, bahayanya ini. Januari, Februari lah hafal dari lahir, Pak, ya. Tapi tahun Islam, bulan Islam sendiri nggak hafal. Ya. Kalau saya ini baik sangka aja, bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah hafal semua, ya kan. Nah, tinggal anak-anaknya ini aja yang ada yang belum hafal. Coba adik-adik, ada nggak kira-kira yang hafal? Dari Muharram, Safar sampai Dzulhijjah angkat tangan. Nanti dikasih hadiah, ya. Kasih hadiah umroh sama Pak Sutaryo. Kalau ditawari bapak-bapak, ibu-ibu ini hadiahnya harus gede ini, ya kan? Ya, Pak, ya. Kalau nggak umroh ya naik haji. Nah, tadi Qoriah kita bacakan bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan bulan Hijri, bulan Islam itu 12 bulan. Diawali dengan Muharram sampai Dzulhijjah. Begitu terus. Kalau kita dalam Masehi apa? Tahun pertama bulan Januari, tahun terakhir Desember. Kalau bulan tahun Hijriah, bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terakhir masuk lagi Syawal. Nah, perlu diperhatikan. Tadi dibacakan oleh Qoriah kita, di situ ada lafaz minha arba'atun hurum. Maknanya apa? Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan-bulan haram. Maknanya ada di situ terdapat 4 bulan yang haram, bulan yang penuh dengan kemuliaan, ya. Bukan berarti hukumnya haram ngapa-ngapain, bukan begitu, Bapak, ya. Jadi dinamakan bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut, ya, terdapat syiar-syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan haram tersebut ada 3 bulan yang berturut-turut, ada 1 bulan yang menyendiri, ya. Salah satu sardun wa wahidatun fardun, kata Rasulullah. Pertama apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apa lagi? Muharram, Masya Allah. Satu lagi apa? Satu lagi bulan haramnya, ini baru 3. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab, ya, Rajab. Nah, ini 4 bulan haram ini, ya. Dzulqa'dah, jangan sampai kita balik dari pengajian ini lupa nanti bulan haram, ya. Padahal ada dalam Al-Quran itu terdapat bulan yang haram, maknanya bulan yang penuh kemuliaan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Sebelum Sya'ban itu Rajab. 4 bulan ini
Perhatikan, di sini Allah Ta'ala istimewakan seorang sahabat, ya, dalam tafsir juga dikatakan menukil pendapat sahabat Qatadah bahwasanya al-a'mal as-salih fihinna a'zamu ajra min siwaha. Beramal soleh di bulan-bulan haram, ya, bulan yang 4 tadi, ini Allah Ta'ala lipat gandakan melebihi beramal di bulan-bulan yang lain. Sekarang kita bulan apa Bapak Ibu? Bulan Muharram. Berarti termasuk bulan apa? Haram. Nah, di bulan Muharram ini amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bersedekah di bulan Muharram, ya, dan juga nanti bersedekah misalnya di bulan yang lain seperti bulan Sya'ban misalnya, itu pahalanya lebih besar bersedekah di bulan Muharram. Kenapa? Karena di situ terdapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan lupa, berbuat dosa juga di bulan-bulan haram ini dilipat gandakan, ya, dosanya melebihi bulan-bulan yang lain. Jadi imbang, Bapak, ya, imbang. Kita berbuat kebaikan di bulan-bulan haram, Allah Ta'ala lipat gandakan kebaikannya. Kita buat keburukan, nanti juga berlipat ganda dosanya. Kira-kira milih apa? Milih kebaikan atau milih keburukan? Pasti milih kebaikan. Oke, bulan hijrah. Berhijrah sebelum kita pindah alam kubur, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan, a'maru ummati ka'umri baina sab'ina wa sittina aman wa qalilun man yujawizu dhalik. Ya, artinya umur umatku ini sama seperti umurku. Adik-adik, umurnya Rasulullah berapa? Ada yang tahu? Rasulullah wafat umurnya berapa? 63 tahun, ya. Kata Rasulullah, baina sab'ina wa sittina aman, antara 60 dan 70 tahun, ya. Jadi rata-rata umatnya Rasulullah antara 60 sampai 70, ya. Lah, saya ini udah 70 lebih, berarti bukan umat Rasulullah. Bukan begitu Bapak Ibu, ya. Lanjut hadisnya, wa qalilun man yujawizu dzalik, dan hanya sedikit orang yang melewati 70 tahun. Masya Allah, mungkin di sini ada orang-orang tua kita yang lebih 70, Pak, ya. Masya Allah, ini adalah anugerah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka pada tahun baru hijrah ini sebenarnya Allah Ta'ala ini memberikan kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita, ya. 60-70 tahun singkat, ya. Ustaz Herman, Masya Allah, berapa umurnya Ustaz? 46, ya. Kita nggak tahu 50 tahun ke depan kita masih di dunia atau tidak, ya. Ada yang menjamin nggak kira-kira? Jangankan 50 tahun ke depan, 1 detik, 1 jam ke depan itu nggak ada yang jamin kita ini masih hidup di dunia. Maka perlu dengan hijrah. Dulu para sahabat Rasulullah SAW juga hijrahnya dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Pakai apa? Pakai pesawat, pakai motor, mobil? Enggak, pakai onta. Itu berhari-hari, ya, berhari-hari. Akan tetapi kita ingin memaknai hijrah di sini berpindah dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Yang tadinya ketika tahun 1444, ya, mohon maaf, ya, kalau ibu-ibu nongkrong sama ibu-ibu ngomongin apa ibu-ibu? Ngomongin tetangga, ya. Bukan cuma ibu-ibu saja, kita juga bapak gitu, sering, ya, namanya gibah, ya. Makanya kita berhijrah dari gibah tadi, ngomongin keburukan orang lain, kita bicarakan kebaikan orang lain, ya. Yang tadinya jarang sholat, kita berhijrah. Hijrah apa? Sering ataupun rajin melaksanakan sholat. Dalam hadis ada dikatakan, walaupun hadis ini ada yang mengatakan dhaif, akan tetapi kita ambil maknanya, ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, kata Rasulullah. Barang siapa yang harinya itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung, ya. Maka perlu namanya introspeksi diri. Jangan sampai kita hidupnya 30 tahun, 40 tahun, 5 tahun, gitu aja hidupnya, nggak ada peningkatan dalam ibadah, ya. Bahkan ini perlu kita perhatikan, perlu hati-hati dalam kitab Al-Musannaf, ya. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan sebuah hadis, ya. Innar rajula la yusalli
sittina aman ma tuqbalu lahu salah. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, ya, dia ini salat selama berapa? 60 tahun. Apa yang terjadi? 60 tahun salat, ma tuqbalu lahu salah, enggak ada satu salat pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira rugi enggak, Pak? Rugi, Pak, ya. Jangankan 60 tahun, sehari kita salat 5 waktu, satu enggak diterima, rugi kita. Ini sama kayak orang kerja, ya. Kerja, misalnya kita kerja 1 bulan, ya. Mungkin kerja di PT apa namanya? PT minyak atau minyak apa, ya? Nah, kerja di PT itu sebulan enggak digaji. Kira-kira rugi, Pak, ya? Rugi, banting tulang, keringatan, rugi. Nah, ini ada kata Rasulullah, ini sabda Rasulullah. Rasulullah nggak pernah bohong, ya. Umurnya dia sholat selama 60 tahun, satu sholat pun nggak terima oleh Allah Ta'ala. Rugi sekali, Pak, ya. Nanti kembali di akhirat, wah, saya dulu rajin sholat di dunia, bangga dia, pede di kembali ke akhirat. Akan tetapi sampai di akhirat apa? Zong, apa? Zong, nggak ada sholat, satu sholat pun diterima. Kenapa? Kata Rasulullah lanjutkan, la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Mungkin ketika dia sholat, dia sempurnakan rukuknya, tapi sujudnya enggak sempurna. Atau yutimmus sujud wa la yutimmur ruku', dia bagus sujudnya akan tetapi tidak sempurna rukuknya. Maknanya apa? Dia sholat ini enggak punya ilmu, main sholat saja, ya, enggak tahu gimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, ini enggak tahu, sehingga dia sholat dalam keadaan sholatnya tidak sah, sehingga dia bertahun-tahun, bahkan sampai 60 tahun sholat tidak diterima. Rugi, Pak, ya, rugi sekali. Kita telah beribadah lama tapi sholat kita enggak diterima. Makanya penting sekali ada pengajian, ya, ada majelis. Mungkin yang enggak tahu hukum-hukum sholat, kita bertanya kepada ulama-ulama kita. Alhamdulillah di sini banyak para ustaz, banyak para alim ulama. Datangi, jangan segan bertanya kepada mereka. Kemudian lagi lanjutan hadis Rasulullah. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maghbunun. Orang yang harinya sama kayak kemarin itu adalah orang yang rugi, ya. Dia gitu aja, enggak ada peningkatan, ya. Enggak ada peningkatan dalam segi akhlaknya, dalam segi ibadahnya, maka dia adalah orang yang merugi. Kegiatannya habis ngopi, tidur, main HP, itu aja kegiatannya, enggak ada peningkatan dalam segi amalan. Ini orang merugi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Orang yang harinya itu lebih jelek daripada hari yang kemarin, naudzubillah min dzalik, fa huwa mal'unun, dia termasuk orang yang terlaknat. Mau enggak Bapak Ibu termasuk orang terlaknat? Enggak mau, ya. Nah, kita udah hidup di dunia sebentar, capek-capek ibadah, malah termasuk orang yang terlaknat. Maka dari itu, mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini, kita berhijrah sehingga tahun ini 1445 Hijriah lebih baik daripada tahun yang lalu 1444 Hijriah, ya. Dalam hadis dikatakan, al-muhajiru man hajaral khataya wal dzunub. Orang yang hijrah sebenar-benar hijrah adalah orang yang berhijrah meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat, ya. Kita berhijrah, Bapak Ibu, nggak mesti punya komunitas hijrah. Alhamdulillah sekarang banyak komunitas hijrah, Pak, ya. Di sini di kota-kota biasanya komunitas hijrah, pemuda-pemudi hijrah banyak, ya. Akan tetapi bukan cuma di situ maknanya kita hijrah, berubah pakaiannya, ya. Yang tadinya nggak pakai peci langsung pakai peci, ya. Langsung kita harus pakai jubah, langsung pelihara jenggot, bukan mesti seperti itu, Pak Herman, ya. Kita hijrah pertama dalam segi hati kita, ya. Kita ini banyak yang mau dihijrahkan dari badan kita ini. Hati kita pertama. Hijrahkan hati kita yang tadinya benci kepada orang lain menjadi cinta sayang kepada siapapun, ya. Di sini ada cerita, Bapak Ibu. Seorang sahabat yang Rasulullah SAW telah bersaksi bahwasanya dia ini termasuk penduduk surga. Datang itu Rasulullah bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi, ya, sedang belajar ilmu agama. Para sahabat belajar dengan Rasulullah SAW. Datang seorang laki-laki duduk di majelis. Apa kata Rasulullah?
dakhala ilaikum rajulun min ahlil jannah. Seorang laki-laki yang termasuk penduduk surga telah berada di antara kalian. Besoknya lagi begitu, datang si fulan tadi, Rasulullah bilang, seorang penduduk surga telah hadir di antara kalian. Selama 3 hari berturut-turut, Rasulullah bilang seperti itu, bahwasanya ada seorang penduduk surga yang duduk di antara kalian. Maka seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, ya, penasaran, loh apa ini amalannya orang? Orangnya masih di dunia tapi Nabi udah bilang dia di surga. Berarti ini luar biasa amalannya, ya. Bayangkan, dia masih di dunia, masih makan minum bersama sahabat yang lain. Nabi bilang ini nanti tempatnya di surga. Masya Allah, luar biasa Pak ya, luar biasa. Akhirnya sahabat tadi datang ke rumah orang tadi, ya, Abdullah bin Amr datang ke sahabat yang telah dijamin Rasulullah masuk surga. Datang, ya. Dia alasannya lagi bertengkar dengan istrinya, ya, lagi bertengkar dengan istrinya. Saya numpang dulu nginap di rumah kamu selama 3 malam, ya. Alasannya begitu. Tapi sebenarnya dia ingin melihat apa ini amalan orang. Malam pertama dia lihat habis isya orang itu langsung tidur. Wah, dipikir sama dia, oh ini kayaknya kecapean dari kebun, ya, kecapean dia dari kebun, dari kerja mungkin lah, makanya dia langsung tidur. Paginya di siang hari dia nggak berpuasa sunat, padahal bayangannya tadi ini orang penduduk surga ini kayak malaikat, ya, sholat sepanjang malam, puasa sunat setiap hari. Ternyata yang dilihat beda. Mungkin, kemudian dia lagi berpikir, mungkin hari pertama ini dia lagi capek, nggak bisa berpuasa sunat. Malam kedua begitu juga, habis isya orang itu langsung tidur, bangunnya subuh, masya Allah, ya. Nggak ada lagi sholat tahajud, bangun subuh. Di siangnya juga nggak berpuasa. Begitu seterusnya sampai 3 hari 3 malam berturut-turut, nggak ada dilihat dari orang tadi yang telah dijamin masuk surga amalan yang istimewa, yang luar biasa. Akhirnya ditanya, sebenarnya, ya, dia bilang nih kepada orang tadi, sahabat Abdullah bin Amr, wahai sahabat, wahai fulan, sebenarnya aku ini nggak ada masalah di rumahku, ya. Aku ini cuma ingin datang numpang nginap di rumah kamu, ingin melihat apa amalan yang kamu perbuat. Sehingga Rasulullah bilang sebanyak 3 kali, engkau ini termasuk penduduk surga. Apa kata sahabat tadi? Namanya Abdullah bin Salam. Ya, inilah amalan aku yang kamu lihat. Habis isya aku langsung tidur, bangun subuh, siang gak berpuasa. Lah heran dia. Akan tetapi apa katanya Abdullah bin Salam tadi? Akan tetapi aku punya satu amalan. Ini boleh kita dengarkan semua, praktekkan, ya. Mungkin kita semua di sini Bapak Ibu, ya, nggak kuat sholat tahajud lama-lama, ya, nggak kuat puasa sunnah setiap hari. Ini bisa kita amalkan, kita tiru sehingga nanti kita dapat juga menjadi penduduk surga. Amin Allahumma amin. Apa katanya? Ketahuilah bahwasanya, wahai Abdullah bin Amr, aku ini setiap malam, ya, setiap malam sebelum aku tidur, aku memaafkan orang-orang yang menyakitiku. Orang yang berbuat zalim kepadaku, aku semua maafkan kesalahan-kesalahan dia. Maka apa katanya? Oh, ternyata ini yang menyebabkan kamu menjadi penduduk surga. Kira-kira bisa nggak kita, Bapak Ibu? Bisa, ya? Kita nggak bisa sholat tahajud, sholat sunat panjang-panjang, nggak bisa puasa sunat setiap hari. Cukup kita amalkan ini. Sebelum tidur kita bersihkan hati kita. Kita hijrahkan hati kita yang tadi punya benci kepada orang lain, kita maafkan, ya. Dan ini dapat menjadi bekal kita menggapai ridha Allah Ta'ala, sehingga kita nanti termasuk ahli surga. Masya Allah, ya. Makanya dikatakan nanti pada hari kiamat, liyakum man kana ajruhu 'ala Allah. Hendaklah orang-orang berdiri yang pahalanya ini berada dalam genggaman jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdirilah orang cuma sedikit, padahal orang yang hadir di mahsyar ketika itu jutaan, miliaran, bahkan triliunan orang yang berdiri, yang berada berkumpul. Akan tetapi yang berdiri sedikit, ya. Siapakah mereka? Orang yang ketika hidup di dunia senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu memaafkan kesalahan orang lain? Insya Allah, ya. Dengan tahun baru hijrah ini, kita hijrahkan hati kita, ya, kita bersihkan hati kita dari benci, dendam, iri hati, apalagi penyakit hati itu. Pokoknya semua penyakit hati dari dalam hati kita keluarkan, kita bersihkan, sehingga hati kita bersih dan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama, hijrah hati.
Yang kedua, kita hijrah daripada perbuatan buruk dari yang dilakukan oleh anggota tubuh kita kepada perbuatan baik. Berhijrahlah sebelum pindah. Hijrahkan semua perbuatan-perbuatan maksiat, pindah kepada perbuatan taat. Perbuatan lalai, pindah kepada perbuatan yang positif, yang mengandung nilai-nilai agama. Jamnya udah jam 9 nih Pak ya. Perjalanan balik ke Siak agak jauh nih Pak. Setengah jam ya. Soalnya agak jauh, saya rasa baru pertama kali ke sini ya. Setengah jam ya. Masya Allah ya, walaupun sedikit yang penting bermanfaat Pak ya, Pak Sutaryo ya, dan juga jamaah yang lain. Insya Allah tujuan kita berkumpul di sini untuk apa? Muhasabah, introspeksi diri kita ya. Apakah saya ingin menjadi orang yang lebih baik ya? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab pada hari kiamat ya. Orang yang dihisab nih Bapak Ibu, Masya Allah, repot kita nanti kalau dihisab pada hari kiamat. Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semuanya ditanya. Nikmat ini, bahkan nikmat minum air pun ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dianjurkan ketika masih hidup di dunia, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak menghisab diri kita, sehingga kita nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang ringan hisabnya. Kenapa? Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa inna ahwanakum fil hisab yaumil qiyamah aktsarukum al-hisab ala nafsi. Orang nanti yang paling ringan hisabnya ketika di hari kiamat adalah orang yang banyak menghisab dirinya, introspeksi dirinya ketika di dunia. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dapat menjadi pendorong kepada hati kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita azamkan, kita niatkan di tahun baru Hijrah ini ya, di bulan Muharram 1445, saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, azam niatkan tidak akan meninggalkan satu sholat pun. Yang tadi sholatnya masih belum berjamaah, azamkan dalam hati untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah. Yang tadi tidak pernah buka Al-Quran setiap hari, azamkan, niatkan dalam hati untuk setiap hari membaca Al-Quran walaupun cuma satu lembar, satu halaman. Yang tadi setiap hari bermaksiat, menggunjing orang lain, menyakiti orang lain, berazam dari sekarang, niat dari sekarang, setelah hari ini, setelah malam ini, saya tidak akan lagi membicarakan keburukan orang lain, saya tidak akan lagi menyakiti hati orang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berkumpul di Masjid Rodatus Salam ini, nanti Allah Ta'ala kumpulkan kita di surganya kelak. Amin Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا والق بيننا ألفة ومودة ومحبة يا الله يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأساتذتنا، ولمن له حق علينا، ولمن أحبنا فيك، ولمن أحسن إلينا، والمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك يا الله من شر سوء الخاتمة، ونسألك أن تتوفنا على الإيمان والتوبة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا